Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini adalah halaqah yang ke-11 dalam pembahasan kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ya, sifat puasa Nabi SAW dalam bulan Ramadan, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Pada halaqah yang ke-11 ini kita akan membahas tentang mufsidatus shaum, yaitu pembatal-pembatal puasa. Ada beberapa pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas beberapa halaqah yang lalu, ya, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, tsumma atimmus siyama ilal lail." Makan minumlah sampai jelas bagi kalian, ya, benang putih dari benang hitam, ya, yaitu berupa fajar. Maksudnya makan minum itu dari maghrib sampai fajar, sampai subuh. Kemudian habis itu baru berpuasa, ya, dari ba'da subuh, dari fajar sampai maghrib kembali, ya. Kecuali jika keadaan betul-betul lupa, artinya orang yang berpuasa itu makan minum dalam keadaan benar-benar lupa, ya, bukan pura-pura lupa, maka puasanya tetap sah dan dia diperintahkan untuk melanjutkan puasanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Ya, apabila seseorang lupa, ya, orang yang puasa itu lupa sehingga dia makan atau minum, ya, maka lanjutkanlah, sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum, ya. Artinya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa adalah salah satu udzur syar'i yang dengannya seseorang tidak dikenai hukuman apapun, ya, apabila melanggar, dan ibadahnya tetap sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, dan hadis ini sahih, ya, dalam Sunan Ibnu Majah, kemudian dalam Sunan Ad-Daruqutni dan yang lain-lain, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku dengan sebab kekeliruan atau kesalahan, yaitu ketidaktahuan, wan nisyan, dan kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang mereka dipaksakan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah menyengaja muntah. Artinya kalau orang muntah karena mual, ya, atau karena sesuatu yang memang akhirnya dia tidak tahan kemudian muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Berarti mafhumnya, pemahaman terbaliknya adalah bahwa yang memancing-mancing muntah, menyengaja memuntah-muntahkan diri, maka ini batal puasanya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang terkalahkan dengan muntah, artinya dengan sebab yang tadi sudah disebutkan, ya, karena mual, karena masuk angin misalkan, atau karena hal-hal yang lainnya sehingga dia mual,
ya, ingin muntah akhirnya kemudian muntah, maka falaisa alaihi qada. Dia tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Ya, artinya lanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang sengaja memuntah-muntahkan diri, ya, memancing-mancing muntah, maka falyaqdi, dia mengqadanya. Selain juga tentunya berdosa, ya, sengaja melakukan itu. Mengqada yaitu mengganti pada hari yang lain setelah Ramadan. Yang ketiga yang juga membatalkan puasa adalah haid dan nifas bagi kaum wanita tentunya. Jadi seorang wanita yang mengalami haid atau nifas, baik di awal hari, ya, di pagi ataupun di siang hari atau di sore hari, maka ini membatalkan puasanya. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, beliau, Nabi SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu kalau haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Ya, maka para wanita sahabat mengatakan, "Qulna bala." Benar ya Rasulullah. Ya. Lalu kata Nabi, "Fadzalika nuqsanu diniha." Itulah kurangnya agama seorang wanita. Ya. Dan dia mengqadha, ya, apabila telah suci, ya, di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, sebanyak atau sejumlah hari yang dia mengalami haid atau nifas tersebut. Ada hadis Mu'adzah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mu'adzah radhiyallahu anha, seorang tabi'iyah ini, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haidi taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Mengapa wahai Ummul Mukminin Aisyah, wanita yang haid itu wajib mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salat? Nah, di sini Aisyah malah menjawab, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu haruriyah? Haruriyah adalah nisbat kepada Harura, yaitu satu negeri yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Kufah, yang di situ berkumpul orang-orang Khawarij. Ya, dan di antara pemahaman Khawarij itu adalah mereka mewajibkan wanita yang haid untuk mengqadha salat juga. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha khawatir kalau Mu'adzah ini terkena keyakinan dan pengaruh dari Khawarij. Lalu Mu'adzah menjawab, "Lastu biharuriyah." Saya bukan haruriyah, saya bukan orang Khawarij. "Walakinni as'al." Akan tetapi saya bertanya. Qalat, lalu kata Aisyah, "Kana yusibuna dzalik." Ya, tentu kami juga di zaman Nabi mengalami hal itu. Mengalami hal demikian. "Fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah." Ya, kami hanya diperintah untuk mengqadha saum dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kemudian para pemirsa, yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-huqanul ghidhaiyah, yaitu suntikan yang bersifat untuk memberikan gizi makanan, ya, infus untuk mengisi tubuh dengan gizi makanan. Maka ini membatalkan puasa. Ya. Karena ini dikiaskan sama dengan mengenyangkan perut, ya. Adapun yang sudah lewat pada halaqah yang lalu, yaitu suntik dalam arti disuntik, ya, obat tertentu yang bukan zat-zat gizi makanan, ya, atau diambil darah, maka ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima yang membatalkan saum adalah jima', yaitu berhubungan badan antara suami dan istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Adapun kalau kelupaan dua-duanya, ya, dan ini walaupun jarang terjadi, tapi mungkin saja suami istri dua-duanya lupa kalau mereka sedang puasa Ramadan, akhirnya berhubungan badan, maka
Ini sama seperti lupanya seseorang yang puasa kemudian dia makan dan minum, ya. Artinya tetap sah saumnya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, ya. Kata beliau, wal Qur'anu dalun ala anna al-jima'a muftirun kal akli wa syurbi la yu'rafu fihi khilafun. Al-Quran menunjukkan bahwasanya jima ini membatalkan puasa sama seperti makan dan minum, dan tidak ada khilaf dalam masalah ini, ya. Dan ada satu kisah seorang sahabat yang juga mencampuri atau menggauli istrinya di siang hari Ramadan, ya. Lalu akhirnya mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi, ya, memberikan yakni pilihan kafarat. Nanti pembahasan kafarat, ya, akan kita bahas, ya. Kafarat orang yang jima di tengah hari bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, maka memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, ya. Dan ini hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. Demikian para pemirsa, hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal saum. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.